Jumlah wanita ini kan sekarang sudah 1:4 dengan laki-laki. Apa iya Pak Ali? Iya. Jadi lepaskan itu semua atribut kantor. Ketika kita pulang masuk ke rumah, maka kita harus menempatkan diri sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dari orang tua kita. Ya kalau airnya nggak ada, airnya tidak tersiap, tidak siap, ya kan kualitasnya jelek, siapa yang terdampak kan pertama kali wanita. Selamat datang di BBWSBS Podcast. Selamat sore rekan-rekan semua, berjumpa lagi kita di sini di BBWSBS Podcast. Hari ini hari yang sangat ceria, hari yang penuh dengan sukacita, khususnya bagi kaum hawa di mana-mana. Karena hari ini nih hari apa ya? Hari lahirnya Ibu kita Kartini. Nah, di sini yang katanya emansipasi perempuan dimulai. Katanya padahal dari dulu ya emansipasi perempuan. Bapak Ibu sekalian, semua teman-teman, rekan-rekan semua, ini kita kedatangan dua narasumber yang yang pastinya hebat-hebat gitu. Yang asik punya, yang satu seorang narasumber senior, seorang wanita yang berkarir dan sudah mencapai puncaknya di Bengawan Solo, yaitu Ibu Sri Wahyu Kusuma Astuti. Selamat sore teman-teman semua. Bu Sri Wahyu ini sekarang Kabid OP. Ini kabid yang memiliki peran sangat penting di Bengawan Solo, teman-teman. Nah, terus yang kedua nih kita kedatangan wanita yang sangat-sangat besar. Besar orangnya dan besar gelarnya. Beliau setelah mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu Dr. Yudi Triana Dewi. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Selamat sore. Kita sore hari ini ngobrol santai sama ibu-ibu terkait dengan tema hari ini. Dikasih tema tentang peringatan Hari Kartini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan wawasan nih ke teman-teman semua terkait dengan tema kita Hari Kartini. Ya gini Bu, kita santai ngobrol sambil kita guyon nih. Sekarang nih kita tanya dulu nih ke narasumber yang katanya jago-jago dan ahli-ahli ini. Narasumber kita nih semuanya ahli-ahli di bidang teknik. Tapi kita sekarang tanya nggak tentang teknik. Wah, susah. Kita tanya tentang emansipasi perempuan gitu. Ibu-ibu sekalian nih, menurut ibu sih, nah nih ke Bu Wahyu nih, sosok R.A. Kartini itu seperti apa sih gitu? Iya, terima kasih Pak Ali. Bagi saya R.A. Kartini itu seorang wanita yang tegar. Ya, seorang wanita yang tegar di zamannya. Nah, di zamannya doang ya, tapi itu di zamannya saat ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena wanita itu Pak Ali ya mungkin Pak Ali juga mengalami nih ya. Bayangin dulu nih seorang wanita gitu ya. Kalau menurut saya wanita cantik ya, dari subuh bangun pagi ya kan. Itu apa? Yang pertama di benaknya, saya harus menyiapkan kebutuhan anak-anak suami saya. Ya, kan gitu. Beruntung nih yang jadi suaminya nih. Iyalah, ya kan. Nah, saya bayangin jadi suami ibu atau gimana nih kan? Kemudian habis itu dia juga harus menyiapkan dirinya sendiri karena saya bekerja ya. Karena saya bekerja, saya harus menyiapkan diri saya sendiri. Pak Ali, saya itu boleh percaya apa tidak? Saya menyiapkan baju seragam saya itu pada malam hari. Ya, jadi malam perfect itu sekali ibu ini. Malam itu saya sudah baju ini sudah saya gantung gitu karena apa? Saya takutnya kalau pagi saya terlalu banyak yang harus saya pegang, saya takut nanti untuk seragamnya saya nggak sempat gitu. Jadi pada malam hari sudah saya siapkan gitu. Wahyu ini takut megang-megang padahal suaminya senang dipegang gitu. Gimana nih Bu? Saya pagi, kemudian kita bekerja aja full kita di kantor. Tapi paling tidak kalau nanti pulang gitu, saya pasti akan ingat yang di rumah itu habis apanya ya. Bawang merah, bawang putih kadang habis. Kita harus mampir dulu ke toko. Nah, kalau kita wanita itu tidak tegar, tidak memiliki sosok yang kuat. Kayak gitu tuh capek Pak Ali. Nah,
Nah itu di sosok Ibu R.A. Kartini itu ada sejak kalau kita baca sejarahnya dia mengalami tempaan ya dari kecil sampai dia dewasa, tapi dia tegar gitu. Itu Pak Ali. Wanita tuh kira-kira seperti wanita tuh emang hebat ya, bisa multitasking. Multitasking. Pak Ali. Iya. Nah, kalau menurut Bu Dr. Yudi ini gimana nih? R.A. Kartini tuh apa sih buat ibu gitu? Iya. Jangan-jangan R.A. Kartini ini hanya role model atau apa gitu buat ibu-ibu semua nih gitu kan? Jadi buat saya R.A. Kartini itu spesial. Saya ingat mungkin Nggak pakai telur ya Bu ya? Spesial. Jadi 4-5 tahun lalu Bu Wahyu ini kan selain atasan saya juga sahabat saya. Ternyata ibu berdua sahabat. Oh iya dong. Iya. Jadi saya itu dibelikan tiket nonton R.A. Kartini film. Iya zaman Jadi, dulu ya. Iya. Bayangin, saya bawahannya dibelikan tiket, tempatnya sudah disiapin, sudah ada snack di situ, saya tinggal datang duduk. Saya di sebelah beliau. Wah, saya nggak diajak tuh Bu. Ini khusus di sana. khusus wanita. Khusus wanita. Toilet Bu. Saya menonton film berdua dengan Bu Wahyu. Ya, awal mulanya kita masih ya senang-senang. Lama-lama nangis Pak Ali. Jadi saya dengan Bu Wahyu itu berbagi tisu, akhirnya nangis di dalam bioskop itu. Jadi memang kita memahami R.A. Kartini itu kadang kan sepotong-sepotong dari bukunya, kemudian dari televisi, dari radio, tapi dari film itu, kemudian dari buku-bukunya, biografinya juga. Ini saya mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif. Jadi mungkin kalau Bu Wahyu tadi yang disampaikan adalah tegar. Jadi Kartini ini sebenarnya paket komplit. Dia tidak hanya tegar, tapi dia juga sangat kritis. Artinya tidak semua orang itu mau berpikir terhadap kondisi, tapi dia berpikir kondisi waktu itu seperti apa. Banyak perempuan bahkan yang berasal dari kalangan bangsawan juga ini tidak punya kesempatan untuk belajar. Mereka merasa nyaman menjadi istri saja. Mereka merasa nyaman dengan menjadi cantik saja, karena mereka berpikir kalau wanita yang cantik maka dia mendapatkan suami yang bangsawan, kaya, dan hidupnya akan enak. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dia melihat bahwa cantik saja tidak cukup. Wanita itu tidak hanya cukup cantik, tapi cantik itu perlu. Cantik perlu. Ya, pasti dong. Pak Ali seneng ya cantik. Pasti enak diajak kondangan ya kan. Iya. Gitu. Jadi memang paket komplit lah Kartini. Oke, siap. Jadi nih kita nih ya teman-teman nih udah dapet nih sosok R.A. Kartini itu yang tadi bisa multitasking, yang ini tadi kata Bu Yudi inspiring woman, smart woman. Gimana sih seorang R.A. Kartini nih di zamannya dulu bisa mendobrak ya kan? Bagaimana dari yang tadinya tidak boleh adat Jawa banget terus sekarang masuk ke modern gitu ya. Oke, berikutnya Bu Ibu nih, karena ini tentang Kartini nih ya. Yang kita harus pahami bersama bahwa sejak zaman dulu itu memang perempuan itu selalu jadi nomor 2 gitu ya daripada laki-laki. Nah sekarang nih bagaimana sih pandangan Ibu Kartini di zaman sekarang? Itu. Oke, Bu Yudi dulu nih ya, kita tanya nih, Bu Dokter nih, gimana sih Kartini nih di zaman sekarang kayak apa gitu? Bentuknya gitu apa gitu? Sebenarnya sama, dulu dengan sekarang pun sama. Artinya apa? Tadi ada 2 ranah ya, ranah domestik dan ranah publik. Nah itu yang harus kita jaga keseimbangannya. Ranah domestik itu adalah keluarga, ranah publik itu apa sajalah. Bisa itu dia sebagai pegawai, bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai cendekiawan, cendekiawati ya. Intinya adalah menjaga keseimbangan antara ranah publik dan ranah domestik. Itu aja intinya. Sama, dulu dan sekarang pun sama. Jadi sebetulnya nih perempuan nih ya memang memiliki banyak sekali kemampuan ya. Jadi dari dulu sampai sekarang nih menurut Bu Yudi ini ya Kartini itu ya nggak perlu jauh-jauh. Kartini sekarang nih sudah banyak, sekarang wanita juga udah banyak yang jadi cendekiawan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bu Wahyu ini Kartini yang sekarang kayak apa ya? Iya, sekarang
Kartini yang sekarang. Apakah ini Bu yang kayak model-model gitu ya kan? Oh itu Kartini itu. Kartini ya. Kartono. Oh Kartono ya. Iya, jadi saya setuju apa yang disampaikan Mbak Yudi. Jadi menjadi Kartini yang sekarang itu tantangannya lebih besar, Pak. Iya, tantangannya lebih besar. Ya? Iya, jelas ya. Karena apa? Sekarang zaman serba terbuka. Ya, otomatis Kartini saat ini adik-adik saya ini pasti terlihat seperti dunia yang gemerlap gitu ya. Nah, tetapi ingat kita tetap punya kodrat ya. Kodrat sebagai wanita ya. Wanita itu kodratnya ya tetap menjadi ibu bagi anak-anaknya ya kan. Kemudian sebagai istri ya itu pasti itu harus tetap kita harus belajar. Jadi belajar itu madrasahnya tidak hanya sekolah ya. Iya, itu di kehidupan kita ini adalah madrasah juga. Iya, itu harus perlu seperti itu. Betul. Ya memang kalau Kartini ya, wah itu memang sekarang ini kalau menurut ibu-ibu tadi kan, waduh itu pokoknya betul-betul lah ya. Harus tough harus tegar, harus ini yang Kartini masa sekarang nih. Nah, ini sekarang saya mau tanya nih, ibu-ibu ini kan Kartininya Bengawan Solo ini. Bu Wahyu sekarang sudah menjabat kepala bidang OP. Bu Dr. Triana ini, ini PPK pekerjaan fisik yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Sekarang beliau melakukan pekerjaan fisik di lapangan untuk bangun pengendalian banjir lagi. Bu Wahyu yang menangani bidang perencanaan OP ya kan, operasi dan maintenance juga. Sekarang nih ya, ini agak sedikit kita keluar nih dari ranah Bengawan Solo. Siapa sih Kartini yang menurut Ibu di zaman sekarang ada gitu? Sosok Kartini yang ada nih yang menurut Ibu lah, yang menjadi pattern Ibu lah. Oh, nih Kartini 2021 nih. Kartini yang bisa pattern gitu. Siapa Bu? Bu Wahyu, Bu Wahyu gimana nih? Iya. Kalau saya Pak Ali, saya tidak akan berubah membuat pattern ya. Nah, karena apa? Yang menjadi Kartini bagi saya panutan saya ibu saya. Ibu. Iya, pasti karena ibu saya itu sosok yang setia terhadap suaminya ya, terhadap suami. Jadi enggak dipoligami kan? Enggak. Setia sekali ibu saya ya. Iya. Jadi setia. Setia setiap tikungan ada loh Bu. Ibu nggak tahu bapak ibu kemarin kemana-mana itu. Iya. Menyiapkan kebutuhan suaminya, kemudian mendidik anak-anaknya gitu kan ya. Tapi beliau walaupun beliau ibu rumah tangga Pak, ibu saya ibu rumah tangga, tetapi beliau berkiprah juga gitu ya, bisa berkiprah di kegiatan-kegiatan Darah Wanita, PKK. Beliau sangat antusias. Masih ada Bu, masih aktif sekarang ibunya. Kalau sekarang sudah nggak aktif ya, tetapi tetap di kegiatan tetangga, kegiatan pengajian beliau masih ikut gitu. Tapi bagi saya sejak kecil itu beliaulah sosok bagi saya Kartini contoh. Jadi saya pun dididik bahwa besok walaupun kamu nanti setinggi-tinggi apapun kamu menjadi wanita gitu, tetap kamu harus berbakti pada suami, berbakti pada anak-anak ya, itu yang tidak boleh ditinggalkan gitu Pak Ali. Ya. My mother is my inspiring woman. Itu dan itu nggak boleh ngelupain kodratnya ya. My mother is my inspiring woman ya. Kalau Bu Yudi siapa Bu? Punya nggak? Ada lah. Wow. Siapa nih Bu? Sebelah saya. Woi, Bu Wahyu, kenapa nih? Ini unik nih. Ya. Orang tadi Bu Wahyu udah nyebut ibunya nih. Ini bukan adik kakak, tapi ternyata Bu Wahyu bisa memberi inspiring. Betul. Bu Yudi, kenapa nih Bu Yudi? Bu, itu waduh. Ya, saya itu sering sekali bepergian dengan Bu Wahyu. Ya. Dan berpergian tuh dalam arti hal positif. Positif. Kebetulan kami kan sekolah bersama. Jadi kami sering berbagi waktu bersama. Nih rekan-rekan nih untuk informasi ya semuanya nih ya, Bu Wahyu sama Bu Yudi ini nih sambil bekerja sambil ambil S3 di Malang, di Laju lagi. Masya Allah, nih emang inspiring woman-nya Bengawan Solo. Terus Bu. Ya. Jadi kami itu kan sering berbagi ruang, berbagi kamar ya. Begitu tapi masuk. Tidak berbagi suami kan? Oh tidak. Ada jangan beda selera. Beda selera.
Saya selera muda. Iya. Bu Ayu suka yang tua-tua. Iya. Dapatnya yang tua, Pak. Ya, oke. Jadi Bu Ayu itu disiplin. Disiplin ya, Bu, Banget. betul. Seperti yang disampaikan tadi. Jadi pakaian yang akan dipakai pagi hari, malam sudah digantung. Iya. Itu saya lihat sendiri. Dan itu saya contoh. Jadi begitu masuk hotel, kalau orang lain mungkin rebahan dulu. Beliau enggak. Buka koper, gantungin baju dulu. Waduh, ternyata diperhatikan ya. Ada jelas. Itu artinya disiplin. detail. Ya. Detail juga gitu Ya. ya. Kartini yang harus detail. Ya. Bu Wahyu. Terus apa lagi, Bu? Dan Bu Wahyu nih satu disiplin ya. Iya, disiplin. Oke, siap. Yang kedua, beliau itu tidak gampang menyerah. Oh. Ya. Jadi Never give semua up. ya. Beliau pernah bercerita pada saya. Kalau saya ingin meningkatkan kemampuan, maka saya akan mendengarkan saran dari orang lain. Bahkan tidak hanya saran, cacian pun akan membuat beliau itu menjadi semakin melejit. Tidak anti kritik. Betul. Iya, Jadi iya. bahkan beliau pernah Bu Wahyu sampai nangis loh ini dengernya. Sedih. Sedih haru ini haru karena ternyata orang dekatnya gitu bisa memberikan. Makin beliau dikritik, maka beliau akan makin melejit potensinya. Itu yang menjadi salut buat saya. Jadi tidak mudah menyerah lah. Orang boleh mengkritik, boleh menganggap kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi justru itulah yang membuat kita Menjadi Bu besar. Wahyu saya menjadi semakin baik. Karena kita tidak ingin dikritik lantas kemudian berkecil hati, tapi dikritik maka harus meningkatkan kemampuan. Wah, ini inspiring. Itu Bu Wahyu. Itu Bu Wahyu. Dan saya mencontoh saja. Ya, ini ternyata Bu Wahyu sama Bu Yudi ini dua sohib ya teman-teman ya. Dua sohib yang deket banget nih. Yang satu idola maknya, ibunya gitu ya. Yang satu Bu Wahyu diidolain tapi ya ini tadi nih dikritik. Betul, karena memang kalau kita kerja di Kementerian PU khususnya ya teman-teman nih, wah kalau siap-siap kita emang harus setiap hari kita harus siap dikritik. Karena kerjaan kita ini kan selalu berhubungan sama masyarakat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Kalau kita nggak siap dikritik, wah selesai kita infrastruktur kita nanti amburadul gitu. Kalau bawaan baper, waduh, iya. Nah ini terkait dengan kerjaan kita nih ya, tadi kita udah ngomong, ini kan kita kerja di Kementerian PUPR nih. Nah kita terus kemudian kerja nih, Bengawan Solo nih kan infrastruktur sumber daya air. Ini gimana nih peran wanita di dalam pembangunan infrastruktur SDA nih menurut Bu Wahyu sama Bu Yudi? Contoh-contohnya sih konkret ya, ibu-ibu nih udah berperan gitu di dalam SDA. Tapi gimana sih peran pentingnya gimana nih? Ya, di dalam pengelolaan sumber daya air Pak Ali, peran wanita itu justru diawali dari perencanaan ya Pak Ali ya. Soalnya apa yang membutuhkan air yang pertama wanita loh Pak. Oh iya. Ya sejak bangun pagi siapa sih godok banyu ayo kan itu. Godok banyu. Ya kalau airnya nggak ada, airnya tidak tersiap, tidak siap, ya kan kualitasnya jelek, siapa yang terdampak kan pertama kali wanita. Ya jadi wanita itu selain sebagai pelaku juga dia juga sebagai yang terdampak dari kegiatan sumber daya air. Jadi saya pikir kalau peran wanita di sini dalam pengelolaan sumber daya air itu adalah sebagai aktor utama Pak Ali. Wah. Ya. Ini nih selama ini kita taunya bapak-bapak aja, bapak-bapak bangun infrastruktur, bapak-bapak yang ngerjain tuh di lapangan ngukur-ngukur. Ternyata perempuan di balik itu semua ya. Inspiring banget bahwa pagi-pagi itu air sudah menjadi kebutuhan seorang wanita ya. Iya, mandiin mandiin anak-anak. Iya, betul. Oh, iya. Kalau airnya nggak ada, ya Bu Ali pasti udah besengut. Waduh, betul. Peran-peran lainnya Bu, peran lainnya menurut Ibu di SDA nih, kayak Bu Wahyu ini kan udah jadi contoh nih, trademarknya Bengawan Solo, seorang kepala bidang OP. Itu seorang wanita yang tough gitu. Gimana itu Bu? Gimana nih peran lainnya? Ya, peran lainnya juga wanita itu di samping di dalam merencanakan juga bisa melaksanakan. Di sebelah saya, ya buktinya pelaksana ini kan nih, gitu. Ibu TikTok nih ya. Ibu sama Bu ya lempar sini. Tapi kan kita nggak janjian kodenya ini. Ibu diundang karena memang
pilih sebagai inspiring moment di kita gitu ya. Nggak ada settingan ya. Selain Oke. pelaksana juga kita Oke. memelihara. Wah, Ya. ibu nih pemelihara ya, Gitu. siap. Kalau saya di depannya Pak Kepala Balai, OP itu open Pak. Wah, ya kan? open, iya betul. Iya, betul, semua betul, yang betul. Bapak sudah lakukan, Bapak sudah Harus rencanakan, diopeni. harus diopeni. Nah, Betul. itu yang detail ya, yang paling paling bisa melihat sesuatu itu biasanya wanita. Ya, karena ibu di Kabit OP ngopen-ngopeni semua infrastruktur diopeni gitu. Iya. Teman-teman nih semua harus tahu juga bahwa Bengawan Solo ini sangat luas gitu ya. Ini panjang bentangnya aja 600 kilo gitu kan. Hulunya ada di Wonogiri, hilirnya ada di Gresik gitu. Nah, ini Bu Wahyu ini salah seorang wanita yang meng-OP pembangunan infrastruktur kita dari mulai hulu sampai dengan hilir. Nah, itu kita bisa bayangin tuh ya, seorang kepala bidang, seorang wanita yang memiliki tugas yang begitu banyak tapi masih bisa menjadi inspiring baik untuk keluarga maupun untuk rekan-rekannya. Nah, Bu Yudi nih, Bu Yudi kita yang satu adalah seorang pemelihara nih, pemelihara infrastruktur SDA, yang satu seorang wanita yang melaksanakan di lapangan. Berat nggak sih Bu? Ada nggak sih apa tuh namanya waktu pekerjaan di lapangan? Ini seorang perempuan apa mungkin bisa ini ngerjain infrastruktur gitu. Gimana tuh Bu? Ada apa Ibu gitu? Baik Pak Ali, jadi saya sudah menjadi pembangun ya di infrastruktur sumber daya air itu sudah 9 tahun. Kalau saya catat itu saya lihat belakang, mungkin saya sudah mengerjakan infrastruktur senilai hampir 3 triliun dari awal sampai sekarang. Banyak juga Bu. Iya, dan Uangnya seberapa itu ya? Iya. Saya bukan uang saya Bu. itu hanya di atas kertas. Iya. Bahkan belum pernah Bu lihat uang 1 miliar. Iya. 3 triliun belum pernah. 3 triliun uang. Tapi belum pernah lihat uang belanja negara yang harus Iya. kita belanjakan untuk infrastruktur masyarakat. Iya. Iya. Jadi tantangannya adalah untuk menjadi seorang pembangun di zaman sekarang ya. Ini memang tidak mudah Pak Ali. Ya, karena memang anggaran yang besar itu sorotan mata akan mengarah ke kita semua. Betul. Terutama satu adalah kepemimpinan kita. Oke. Ya, apakah kita seorang pemimpin yang tegas berdasarkan aturan? Siap. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua gaya hidup. Wah, ini dia nih lifestyle. Betul. Lifestyle kita nih di Lifestyle kita tuh disorot karena Bu Yudi kontraknya besar. Apa yang dipakai, seperti apa gaya hidupnya, apa yang dimakan itu dilihat orang. Artinya kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan dilihat orang. Sehingga kita harus hati-hati di segala tindakan. Dan selalu berpegang pada aturan saja. Itu yang membuat saya aman sampai tahun ke-9 Pak Ali. Itu saja. Nah, Bu Yudi ini kan di lapangan nih ya. Betul. Selalu ada di lapangan, bekerja bersama laki-laki. Ya. Itu ada rasa-rasa risih atau rasa gitu loh. Masa bersama laki-laki, hampir semua timnya laki-laki. Laki semua. Gitu. Terus kalau ada ini juga, ada wartawan yang suka ini, bagaimana Ibu? Ya. Kiatnya gitu nih biar teman-teman semua nih yang merasa wanita yang katanya ada di lapangan nih. Ini dia nih, Bu Yudi nih kasih kiat-kiat kita nih gimana menghadapi di lapangan. Ya. Ayo Bu. Yang pertama kita jadi diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Siap. Apa yang ada di pikiran silahkan dikeluarkan selama itu tidak menyakiti, kemudian mengganggu orang lain. Jadi diri sendiri. Siap. Jangan pernah menjadi orang lain. Siap. Sehingga kita nyaman. Siap. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah laki-laki dan perempuan sama saja kita harus percaya diri. Percaya diri bahwa kita bisa. Karena percaya diri ini adalah amunisi buat saya. Kalau kita nggak percaya diri, maka orang lain pun tidak yakin dengan apa yang saya arahkan, apa yang saya perintahkan di lapangan. Kemudian yang ketiga, wanita ini kan punya kelebihan juga. Karena wanita ini kan dia lebih detail ya, lebih detail sehingga kadang kelemahan seorang pemimpin proyek ya,
itu dia concern dengan teknisnya tapi kurang concern dengan administrasi, Oh, dengan iya, iya, iya. laporan, Nah, dengan iya. invoice, dengan temuan, dengan betul, kondisi non teknis ya, dengan sekeliling proyek seperti apa kondisinya, itu harus kita perhatikan. Itu kelebihan wanita, Pak Ali. Kalau ada laporan nih, wah LSM datang gitu. Iya. Gimana tuh menghadapinya tuh? Ya, sebagai takut juga, seorang Pak Ali. trainer. Oh, takut juga. Takut juga ya, kirain dihadapi singa wanita Pak. gitu. Iya, takut juga, awalnya. iya. Awalnya takut. Jadi Iya. saya menjadi PPK waktu itu pernah ada kejadian yang kurang menyenangkan. Saya hamil Pak Ali 8 bulan. Tuh lihat. Waktu itu banyak Hamil. LSM di kantor. Banyak LSM. Saya biasa datang jam 8, saya majukan jam 7. Harapannya saya nggak ketemu lah dengan LSM. Iya. Main Ternyata- kucing-kucingan ya. Udah ditunggu. Ternyata turun dari mobil, Pak. Saya sudah ditunggu sama LSM. Nah itu gimana tuh, Bu? Saya bilang, silahkan masuk. Tapi satu persatu, Pak Ali. Jadi kalau ada LSM 3 orang, saya hadapi semuanya, tapi 1 lawan 1 dan tidak ada orang lain. Wah, ini Iya. ternyata seorang wanita bisa gentleman Makanya itu juga. tadi loh Pak Ali. Lo boleh Iya, berhadapan tapi iya. one by one gitu, by jangan one. main keroyokan Iya. gitu ya. Ya, Iya. saya hadapi sendiri, beliau pun LSM sendiri. Ternyata itu cukup Efektif. Dibandingkan dengan kita ramai-ramai saling adu argumen, malah nggak efektif. Ini teman-teman semua nih kita bisa. Satu lagi Pak. Apa Pak Bu Ayu nih? tadi kan Pak Ali kan bilang gimana wanita bekerja di antara laki-laki. Wah, iya nih. Gimana, Bu? Wah, ini Saya gimana? Pak Ali sejak CPNS sampai sekarang. Berapa tahun tuh, Bu? Saya sudah 20 tahun. Sumuran saya, Bu. Itu. Saya masih 20 tahun bawah. Itu saya bekerja selalu di lingkungan laki-laki. Iya. Ya, nah itu Pak yang tadi saya menambahkan dari 3 yang disampaikan Bu Yudi, yang keempat itu satu kuncinya apa? Kita harus tabah. Wah. Nah, kuncinya Tabah ya, Bu, ya? itu ya, jangan menga-mengu. Nah, udah kalau kita punya keyakinan, oh ini adalah saudara-saudara saya. Jadi Pak Ali, saya menganggap semua rekan kerja saya di kantor itu semua, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu adalah saudara saya. Jadi nggak mungkin ya namanya yang saudara ya saling menghormati, ya saling menyayangi. Apa yang menjadi kesusahan, ayo kita. Artinya apapun kondisinya, Iya. yang datang kita hadapi. Iya. Betul-betul wanita yang tegar sesuai dengan tadi pembukaan nih, Bu, Iya. bahwa Kartini itu harus tegar Tegar, gitu iya. ya. Nah, ini sekarang nih terakhir nih, bidang-bidang pekerjaan apa sih yang belum ada? Apa ya, kayaknya semua sudah ada ya. Ada sosok RA Kartini di dalam bidang itu. Nah, Yang belum ada ya. kira-kira apa Bu Wahyu nih yang masih bisa menjadi menjadi apa nih buat teman-teman perempuan khususnya para wanita, nggak usah takut gitu ya, ini masih banyak loh bidang-bidang pekerjaan atau bidang-bidang yang bisa kita geluti gitu. Kita bisa, kalau kita tadi yang seperti Ibu sampaikan, kita bisa lebih tegar menghadapi segala kesulitan kita hadapi gitu. Nah, ini bidang-bidang apa nih yang kira-kira masih bisa dikecimpungi, masih Ya, bisa diisi oleh sosok-sosok wanita nih. Nah, ini kita bicara di wilayah Bengawan Solo dulu ya, di wilayah Bengawan Solo dulu ya, di Kementerian PUPR khususnya gitu ya. Bidang apa nih yang belum? Setelah itu baru kita, ini ternyata banyak gitu kan. Dari skup kecil dah. Contoh di OP, Bu. Di OP ini yang seorang wanita dibutuhkan nih, yang tapi di situ belum ada sosok wanita. Biar siapa tahu nih kepala balai dengar gitu kan. Tambah ini besok ada seorang wanita lagi situ. Iya. Gitu. Jangan sekretaris, Bu. Iya. Gimana Ya, Bu Ayu? yang kalau di bidang OP sendiri Pak, ini yang cukup jarang itu petugas OP. Petugas Jadi, OP. Ya, petugas OP ini jarang yang sosoknya cewek. Nah, Itu karena kerjaannya atau karena apa, ya Bu? mungkin ya Pak, ya mungkin karena, tapi ya nanti kita harus disesuaikan juga ya, karena kalau misalnya petugas OP itu untuk OP bendungan, embung itu kan hanya satu titik. Ini sebenarnya wanita bisa.
Bisa ya? Bisa, Jadi petugas OP itu ya? bisa. Ngurus-ngurusin mengoperasi Iya, dan bisa. memelihara infrastruktur bisa ya? Bisa. Jadi nggak usah takut gitu Nggak ya? usah takut. Dan nggak usah malu-malu untuk mencoba iya. gitu Kalau ya? di Pak Ali sudah ada hidrologi. Iya, ya iya. kan? Iya, di tempat saya ada hidrologi seorang cewek wanita, ya betul. Kan teliti ya Pak Ali ya? Teliti, betul. Teliti. Jadi Betul, keandalan data kita bagus di tangan perempuan. Betul. Nah. Kalau di tangan perempuan tidak hanya keandalan data, everything is good. Iya. Karena memang wanita itu sosok yang mengayomi ketika betul. Iya Bu, kita sebagai laki-laki itu saya juga ngerasa nih ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ketika susah, saya 1 hari tidak melihat sosok wanita itu berat, hidup berat. Saya pernah dinas ke Papua dulu ya, waktu saya masih PNS muda gitu. Saya dinas Papua, itu saya pusing 1 hari. Sampai kasubdit saya, nggak ada ceweknya Pak. Kasubdit saya itu tanya, kamu kenapa? Biasanya ceria, kok ini kamu nggak ceria gitu. Saya hari ini belum menemukan sosok wanita. Pak. Wanita tuh tidak harus wanita yang cantik, tidak harus tinggi, langsing, putih, mulus, gitu kan? Tapi anak-anak pun apabila dia seorang wanita itu sudah bisa menginspiring kita. Itu saya Bu, itu saya betul itu saya lakukan. Akhirnya saya izin sama kasubdit saya waktu itu, Pak. Izin Pak, biarkan saya meninggalkan hotel sebentar saja, saya ke pasar mau cari seorang wanita. Wow, kaget ya, cari seorang wanita. Oh, dalam arti positif gitu. Iya, memandang ya. Buat inspiring kita pagi-pagi, dan itu saya lakukan Bu. Setelah itu make my day is better than before gitu ya. Jadi hari itu saya penuh ceria karena hari itu sudah melihat wanita. Tadi ada kan teman-teman, jadi petugas OP ini sekarang masih banyak diisi laki-laki. Ya. Nah ini teman-teman yang kira-kira, dan itu ada kualifikasinya Bu ya, tidak harus kualifikasi yang S1, tidak harus sarjana. Jadi teman-teman perempuan yang masih masih membutuhkan pekerjaan yang sekiranya tidak memberatkan gitu ya, itu masih ada lowongan di petugas OP. Nah kalau di pelaksanaan Bu? Kalau di pelaksanaan jadi yang masih perlu diisi dan menurut saya itu memungkinkan itu adalah K3. K3 ya? Nah, jadi tidak semua pekerjaan di pelaksanaan itu kan memang bisa diisi oleh wanita. Betul. Karena dibutuhkan mungkin endurance, tenaga yang besar gitu. Kadang wanita mungkin punya keterbatasan. Tapi karena memang wanita itu kan tidak harus sama, tapi setara. Jadi kalau pria bisa bikin beton, wanita tidak harus bikin beton, tapi dia ada kesetaraan di situ. Tidak harus seperti itu. Nah, yang bisa dimasuki itu K3. Jadi dari mungkin K3 nih apa nih Bu nih K3 nih? Teman-teman mungkin K3 apa nih? Jangan-jangan kebersihan. Ya, K3. Kamu kerja. Nanti kan gitu ya kan? Apa Bu K3? Ya, K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja itu teman-teman ya. K3. Jadi kalau di konstruksi memang dibutuhkan divisi khusus untuk mengamankan proyek dari segi misalkan ada potensi atau risiko bahaya, seperti misalkan jatuh dari kren, kemudian terserempet truk atau terserempet alat berat di lapangan. Ya, atau mungkin jatuh ke sungai. Ya, ini diperlukan petugas khusus yang mengawasi dan mengarahkan para pekerja. Tapi dia harus terampil nggak tuh Bu? Harus, dan ada kompetensi khusus yang harus dipenuhi. Dan ini pasti seorang wanita daftar untuk kompetensi bisa gitu ya, tidak harus laki-laki. Dan pernah ada di paket saya itu di Flatway itu ceritanya cukup menarik. Jadi ada seorang wanita yang memang dia mumpuni di bidang K3 ini, tubuhnya besar, besar gitu ya. Yang jelas gitu. Kalau kurus mungkin kan orang nggak takut ya. Ngebayangin besar gitu, besar gitu kan. Dan dia sangat disiplin. Jadi tidak pakai helm denda 50.000 per hari. Nanti dia catat. Kemudian tidak pakai helm dan tidak pakai safety jacket berarti 100.000 dia catat. Ya. Itu dipotong beneran. Dan nurut tuh ya bapaknya sama dia. Akhirnya memang zero accident. Alhamdulillah. Dan semua mandor tukang nurut sama dia. Padahal cewek. Itu juga dilakukan. Nah itu ya. Seorang wanita tuh
selain kelembutannya yang membuat laki-laki jatuh cinta, laki-laki kelepek-kelepek selain kelembutannya, tapi ketegasannya. Karena laki-laki juga butuh ditegaskan. Kapan gitu. Gitu ya kan. Jadi memang teman-teman nih kita hari ini belajar banyak nih. Ternyata di pembangunan infrastruktur sumber daya air khususnya ya, di infrastruktur SDA itu ya, itu peran wanita sangat banyak. Selain untuk di pelaksanaan, tadi Bu Wahyu cerita di OP, di perencanaan juga, bahwa sekarang ini banyak tenaga-tenaga terampil itu juga wanita. Walaupun masih banyak yang belum belum dieksplor mungkin ya, karena jumlah wanita ini kan sekarang sudah 1:4 dengan laki-laki. Iya, Pak Ali? Iya, jadi kalau sekarang laki-laki itu maksudnya ya. apa ini, Pak Ali? Kode, jadi 1:4 lagi. Kode itu ya. Memang 1:4. Jadi memang sekarang nih, yuk teman-teman para wanita terutama yang masih mikirin kita mau apa ke depan. Ya kodratnya wanita tetaplah ya, seorang wanita yuk boleh berkarir tinggi setinggi apapun, tapi kodrat wanita tetap menjadi ibu di rumahnya, jadi madrasah buat anak-anaknya, ya kan, tetap inspiring, memberikan rasa nyaman dan kelembutan untuk orang-orang di sekitarnya, begitu ya, seorang wanita itu ya. Nah sekarang nih penutup nih dari Bu Wahyu, yang mau disampaikan nih buat generasi muda, khususnya wanita nih ya, terkait dengan ini loh, kita boleh ya menjadi seorang wanita yang berkarir tinggi, tetapi tadi tidak merubah kodrat seorang wanita. Nah, pesannya Bu, supaya yang ingin berkarir tinggi tetap harus balik ke rumah. Nah ini kiatnya atau pesan dari Ibu nih sebagai penutupnya Bu Wahyu nih. Ya, untuk teman-teman semua ya, saya hanya satu yang ingin saya sampaikan, jadilah wanita untuk diri seperti dirinya sendiri, gitu ya. Be yourself. Jadi apa yang menjadi keyakinan kita itu yang kita laksanakan ya. Kemudian jadilah inspirasi bagi sekitarmu ya. Jadi kalau kita selalu berbuat baik ya untuk sekitar kita, paling pasti akan sekitar kita juga akan memberikan feedback yang baik juga kepada kita gitu. Nah itu yang selalu saya lakukan Pak Ali, dan saya yakin teman-teman khususnya di BBS Bengawan Solo ini semua sudah seperti itu. Ya. Be yourself and be inspiring woman in your environment. Jadi diri sendiri dan jadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. Kalau Bu Yudi nih, terakhir Bu Yudi. Terakhir spesial untuk edisi Kartini. Saya punya satu quote, mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Ya. Gimana nih? Ya, artinya ada saat dimana kita tidak harus selalu menonjol. Artinya kita harus step ke belakang dan menonjolkan pasangan kita. Artinya kapan kita harus maju dan kapan kita harus mundur, itu harus tahu kita. Tidak selamanya kita harus selalu membawa posisi kita di kantor yang punya jabatan, punya power, itu dibawa pulang ke rumah dan kita merasa itu seperti di kantor. Jadi lepaskan itu semua atribut kantor, ketika kita pulang masuk ke rumah, maka kita harus menempatkan diri sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dari orang tua kita. Dan itu tidak mudah, tapi harus bisa mengalah untuk menang. Wah, ini inspiring ya, mengalah untuk menang. Ini buat teman-teman semua, ini bukan buat wanita juga nih, tapi buat semua yang ingin. Kalau saya dari tadi be yourself, inspiring, kemudian mengalah untuk menang, ini memang kalau diterapkan di dalam kehidupan kita pastinya gitu, yang pastinya memang hidup jadi nyaman, jadi tenang, karena kita memberikan yang terbaik buat lingkungan kita. Jadi teman-teman semua, kita hari ini udah bicara dengan para narasumber yang hebat-hebat ini, hebat-hebat banget gitu ya.
Terima kasih ke Bu Wahyu, Bu Dr. Yudi Triana Dewi. Bu Wahyu nih teman-teman sebentar lagi juga akan dapat gelar doktornya. Dia sekarang sedang menunggu untuk sidang ya. Untuk sidangnya, untuk menunggu, kita doakan beliau juga segera menyusul Bu Yudi Dr. Triana. Ini kalau ditanya yang bapak-bapak lainnya bagaimana gitu. Nah, this is kita hari ini edisi Inspiring Woman RA Kartini Bengawan Solo. Kita hadirkan 2 RA Kartini dan masih banyak RA Kartini lainnya di Bengawan Solo dan di luar sana yang kalau menurut kita tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Be yourself, inspiring your environment, mengalah untuk menang. Sekian dari kami. Selamat sore. BBWS Podcast hadir untuk Anda setiap waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.